Emang boleh seperti itu. Jadi misalkan ya, kalau gue pengen nasi kebuli, nasi kebuli, masa gue harus dimasakinnya tuh harus sama orang Arabnya langsung? Hola netizen yang tercinta. Video razia rumah makan Padang murah di Kabupaten Cirebon menuai kontroversi. Polisi turun tangan terkait hebohnya aksi pencopotan label masakan Padang murah tersebut. Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC telah mengklarifikasi soal video yang viral di media sosial. Pemilik warung juga telah memberikan pernyataan. Kedua belah pihak pun akhirnya membuat kesepakatan. Aksi razia masakan Padang itu membuat Andre Rosiade selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Ikatan Keluarga Minang atau IKM berkomentar. Menurut dia, masakan Padang sudah menjadi kekayaan kuliner khas Indonesia, sehingga siapapun, warga manapun, etnis apapun tidak boleh dilarang memasak atau menjual masakan Padang. Andre kemudian juga menjelaskan terkait isu lisensi restoran Padang yang dikeluarkan IKM. Kata dia, lisensi dari IKM hanya dalam rangka memastikan cita rasa dan proses mendapatkannya disebut gratis. Andre menegaskan restoran Padang boleh dimiliki masyarakat yang bukan orang Minang. Setiap masyarakat Indonesia boleh memasak masakan Padang, boleh berjualan masakan Padang, dan tidak ada larangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Menurut gua hal-hal begini tuh harus hati-hati, soalnya sensitif banget. Gimana kalau misalnya kedepannya nanti semua orang Padang, semua orang Minang yang berjualan masakan atau berjualan barang-barang yang bukan khas Padang, bukan khas Minang itu di sweeping. Bisa aja kan ada orang Padang yang jualan warteg. Bisa aja ada orang Padang yang jualan martabak Bandung. Bisa aja ada orang Padang yang jualan ketoprak Cirebon. Bisa aja ada orang Padang yang jualan tahu gejrot Cirebon. Bisa aja ada orang Padang yang jualan apa misalnya bubur ayam Cianjur. Bisa aja ada orang Padang yang jualan nasi uduk Betawi, jualan soto Betawi. Bisa aja ada orang Padang yang jualan batik. Coba, gimana? Viral ormas razia rumah makan Padang karena yang jual bukan orang Padang. Buset, grebek aja sekarang tuh KFC. Yang jual bukan orang Amerika. Terus gue baca lagi beritanya, dia merazia karena harganya murah. Karena dia jual harga nasi Padang 10.000. Ya kalau misalnya ada orang jual nasi Padang 10.000 terus laris, ya lu jual 8.000. Biar lu yang laris, bukan merazia tempat lain. Lagian emang kenapa sih kalau nasi Padang yang jual bukan orang Padang? Yang penting kan enak. Gue sering tuh beli nasi Padang yang jual orang Sunda, orang Jawa, sering, tapi harganya enak. Ya, lu kalau misalnya masakan lu nggak enak, lu introspeksi diri, bukan merazia warung lain gitu. Jadi menurut netizen gimana nih komentarnya? Apakah orang jualan nasi Padang harus orang Padang? Tulis di kolom komentar. Jual makanan Minang harus murah dan harus orang Minang asli. Gue udah kayak ormas belum ya? Enggak, lagian juga kan makanan itu kan termasuk dari budaya dan identitas suatu grup ya. Kalau misalnya budaya itu termasuk makanan dan termasuk identitas sebuah grup, artinya kan makanan itu kan untuk dibagikan sebagai bentuk dari budaya seseorang atau budaya grup seseorang. Budaya dibagi dan disebarluaskan supaya semua orang bisa menikmati budaya tersebut dan bisa melestarikan budaya tersebut dong. Masa makanan Padang nggak boleh murah terus harus ada orang Minang asli? Kayak seakan-akan tuh didengarnya tuh takut berkompetisi gitu. Kenapa takut berkompetisi ya? Takut ya kalau misalnya bukan orang Minang yang jualan ya. Aduh, agak lain. Sekian dari gua Momis, Viva la Vida. Hari ini tanggal 28 Oktober 2024 ada berita viral oknum ormas razia rumah makan Padang cuma karena yang jual bukan asli orang Padang. Saya setuju Pak. Abis ini tolong dirazia nasi kucing. Yang jual harusnya kucing. Cing, nasi satu. Kayak gitu, bagus. Sama yang kedua, roti buaya. Yang jual harus buaya. Minimal pas lu datangnya lagi gitu. Atau enggak, Mas, rotinya satu. Oke.
Tapi papa kamu lagi di rumah ya. Bisa. Sama yang terakhir, kue tete yang jual harus bertete dan tetenya harus hijau. Tete Hulk atau minimal kayak tete gua. Ini hijau, ini tete hijau. Hebat, ormas luar biasa, saya dukung kamu. Ada lagi nih ya kan, katanya razia rumah makan Padang. Yang makan di rumah yang masak di rumah makan Padang harus asli orang Padang. Kagak boleh CPN juga kagak boleh, campuran dikit kagak boleh. Harus Padang tok gitu. Maksudnya nggak bisa gitu, Pak. Orang namanya cari rezeki mah apaan aja. Kalau misalkan emang dia jago bikin rendang, gimana? Misalkan dia lebih jago bikin rendang daripada mamanya maling kundang, gimana? Namanya chef, namanya tangan, namanya masak. Serah selera orang. Ada yang suka makanan encer, ada yang suka makanan kucing, ada yang suka makan makanan orang. Terserah. Berarti kalau misalkan saya ke tukang rumah makan babi, yang jualan harus orang Kristen. Lah kalau semua orang Kristen jualan, yang makan siapa? Kan Kristen juga, Pak. Gimana sih? Nggak bisa begitu. Gua nggak setuju. Terus kalau misalkan saya belanja ke Alfa, ternyata kasirnya bukan keluarga yang punya Alfa, gimana? Orang kagak dapat kerja dong kalau begitu ceritanya, kagak makan dong. Serah dah, kerja apa yang penting halal, Pak, gitu. Gue gedik juga lu. Berita panas dari dunia kuliner tanah air ya kali ini seputar nasi Padang ya, yang mana ormas orang Padang, nggak tahu apa nama ormasnya, yang melakukan razia terhadap warung Padang yang mana pemiliknya bukan asli orang Padang. Kejadian tersebut terjadi di Jawa Barat, di Cirebon. Hal ini memancing reaksi netizen. Banyak yang mengecam kejadian ini, dianggap mematikan rezeki orang lain. Saya sebagai penikmat nasi Padang ya sedih melihat hal ini ya. Di kota saya di Banyuwangi sangat banyak sekali warung-warung nasi Padang yang menawarkan paket harga 10.000 per porsi. Bagi kalangan bawah itu sangat membantu. Saya lihat banyak dari kalangan tukang becak, pemulung, bahkan mampu membeli nasi Padang. Dulu nasi Padang dianggap makanan yang menengah ke atas lah. Tapi sekarang dengan paket 10.000 itu sangat membantu. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang seperti ini, daya beli masyarakat menurun, justru terjadi hal seperti ini. Sangat menyedihkan, miris. Semoga razia tersebut tidak merembet ke Banyuwangi. Tapi saya rasa nggak ada yang berani lah melakukan razia di kota Banyuwangi, kota santet. Salam. Ini Jen mau jualan makanan Minang, harus asli orang Minang. Katakanlah gini, gue sebagai matanya merem nih ya, datang ke restoran Chinese food, masuk ke dapurnya, cek kokinya, matanya merem apa enggak, baru bisa di-akses itu makanan. Gak masuk gitu. Mau dia suku apa kek, kalau dia masakannya enak, ya kenapa enggak? Kenapa harus dipermasalahin? Terus ada yang bela begini, oh ya kan kalau masakan Minang itu harganya harus mahal karena dia jualnya terlalu murah. Bos, kita tahu prinsip ada harga ada barang tuh jelas. Jadi orang pun dengan makanan yang lebih murah, dia nggak terlalu naruh ekspektasi yang tinggi. Dia tahu bakal apa yang dia dapat. Jadi semua orang tuh punya porsi rezekinya masing-masing. Santai bos. Jadi jangan dipikir kalau barang pasti lebih murah pasti lebih laku. Nggak juga. Karena makanan tuh berbicara taste, pengalaman, consumer experience. Jadi kalau misalkan itu kayak menghina, gue nggak setuju sih. Karena pada akhirnya setiap makanan daerah itu punya level food grade-nya masing-masing. Punya kayak, oh kalau harga segini paling dapatnya begini, kalau harga segini dapatnya begini gitu. Dan kita ngerti kok tentang hal tersebut gitu. Pandangan gue soal fenomena tadi itu kayak menormalisasi namanya main hakim sendiri, seakan-akan pemerintah itu tidak punya peran, seakan-akan yang menggeruduk seperti itu menghina polisi dan tentara itu nggak pernah ada di negara ini, sehingga bisa bersikap seenaknya. Lagian kalau memang dia nggak boleh jualan, kan udah ada administrasi boleh jualan apa nggak di situ. Kok jadi situ yang ngatur-ngatur boleh jualan apa enggak? Masuk. Be strong, my brother. Barusan gue baca berita ormas Minang tuh merazia rumah makan Minang yang penjualnya bukan orang Minang, non Minang tuh terserah lah orang Jawa atau orang mana lah yang ngejual kan. Maksud gue tuh emang boleh seperti itu.
Jadi misalkan nih ya, kalau gue pengen nasi kebuli atau nasi kebuli, masa gue harus dimasakinnya tuh harus sama orang Arabnya langsung, atau enggak topoki, makanan Korea, atau enggak ramen. Masa gue harus dilayani orang Korea? Gue nggak bisa bahasa Korea do, kayak annyeonghaseyo, anjinghaseyo. Masa gue kayak gituin kayak dia kan? Ananamida, nanan pengen topoki siji, kan nggak bisa kayak. Tapi kan bisa aja sebenarnya itu ownernya orang Minang, yang punya usahanya itu orang Minang, tapi karyawannya orang Jawa semua gitu. Tapi kan bisa aja sebenarnya tuh mereka tuh kakek neneknya dulu orang Minang yang merantau ke Jakarta, buka rumah makan nasi Padang kan. Sudah berketurunan, rumah makannya nggak jalan lagi, ya udah mereka ini yang cucu-cucunya yang udah pada gede ini, ya udah dia berpikir nenek kakek kita kan orang Minang, kita buka rumah makan Padang aja, kita kan juga bisa masak gitu. Mungkin rata-rata keresahannya itu di masalah rasa ya. Kalau orang Minangnya langsung yang masak, rasa rendangnya itu lebih dapat, rasa gulai ayamnya itu, gulai nangkanya itu lebih gurih gitu. Sedangkan kalau orang Jawa, gue kemarin juga pernah beli yang jual orang Jawa semua kan, itu lebih manis. Gue ngerasa gulainya manis, sambalnya nggak pedas, nggak berasa pedas gitu. Tapi itu menurut gue ya kemampuan masak sendiri-sendiri, dan gue juga menilai orang rumah makan ini sama rumah makan ini juga yang benar-benar Minang ya. Misalkan ini rumah makan Minang asli Minang, ini juga rumah makan Minang asli Minang. Gue harus coba ini keduanya juga, itu rasanya nggak sama persis kok. Di sini kan gue orang Minang, tapi gue nggak mempermasalahkan orang Jawa buka rumah makan nasi Padang tadi, gue nggak permasalahkan, malahan gue respect gitu tuh. Dia mau berusaha buat nyari duit, buat bertahan hidup.